Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Sukmawati dari kelas F3D Politeknik CDC Bandung. Di sini saya akan melengkapi atau menyelesaikan paket tracer yang berjudul Skill Integration Challenge. Di sini sudah terdapat topologi jaringannya dengan beberapa device. Lalu di sini sudah ada addressing table, akan tetapi IP address-nya masih kosong dan belum lengkap. Jadi nanti saya akan melengkapinya. Lalu di sini ada background atau skenario. Jadi pusat router, cluster ISP, dan server web telah dikonfigurasi sepenuhnya. Anda harus membuat skema pengalamatan IPv4 baru yang akan mengakomodasi 4 subnet menggunakan jaringan 192 yang ini. Departemen IT membutuhkan 25 host ini. Kemudian departemen penjualan atau sales membutuhkan 50 host. Lalu subnet untuk staff lainnya membutuhkan 100 host ini. GUI subnet akan ditambahkan di masa mendatang untuk menampung 25 host. Anda juga harus menyelesaikan pengaturan keamanan dasar dan konfigurasi interface pada R1. Kemudian Anda akan mengkonfigurasi interface SPI dan pengaturan keamanan dasar pada saklar S1, S2, dan juga S3. Di sini saya sudah mempunyai PPT atau PowerPoint yang terdapat addressing table yang sudah lengkap, jadi nanti kita tinggal melihat dari sini saja. Lalu kita ke instruksi yang pertama. Di sini ada instruksi IPv4 addressing. Gunakan IP ini untuk membuat subnet yang memenuhi persyaratan host. Lalu pada staff ada 100 host, salesnya 50 host, lalu IT 25 host, dan guest network to be added later 25 host. Lalu kita harus lanjut ke PC konfigurasi. Konfigurasikan pengaturan alamat IPv4 address, subnet mask, dan default gateway yang ditetapkan pada staff, penjualan atau sales, dan PC IP menggunakan skema pengalamatan Anda. Lalu tetapkan juga unicast IPv6 dan tautkan alamat lokal dan gateway default ke staff, penjualan, dan IT jaringan sesuai dengan tabel pengalamatan. Kita langsung ke staff. Staff ini. Lalu di sini kita akan ke IP configuration. Di sini pada IPv4 address-nya masih kosong, jadi kita akan mengisinya dengan IP address yang ada di sini. Staff. Lalu paste di sini. Kemudian subnet mask-nya pada angka 0 ini kita ganti menjadi 128. Default gateway-nya kita ganti menjadi ini yang tadi kita sudah copy, lalu angka 3-nya ganti menjadi 1. Lalu pada IPv6 address-nya kita akan mengisi dengan yang ini. Kita copy, lalu paste. Dan 64 ini merupakan prefix, jadi kita akan memasukkannya di situ. Link lokal address-nya kita hapus sampai dengan yang ini. Lanjut ke default gateway. Kita akan mengisinya dengan yang ini. Oke, lanjut ke PC sales. IP configuration-nya yang ini kita copy, lalu paste. Subnet mask-nya pada angka 0 ini kita ganti menjadi 192. Default gateway-nya paste, dan pada angka 31 ganti menjadi 29. Pada IPv6 address-nya kita akan mengisi dengan yang ini. Copy lalu paste. Langkahnya sama seperti langkah sebelumnya pada isi staff. Lalu default gateway-nya yang ini kita copy lalu paste. Selesai, lalu lanjut ke isi IP configuration. IP address-nya ini kita copy,
lalu paste di sini, kemudian subnet masknya pada angka 0 ini kita ganti menjadi 224, default gateway-nya angka 5 ini kita ganti menjadi 3, lalu IPv6 addressing-nya kita akan menggunakannya ini, copy lalu paste, lalu link local address-nya kita hapus sampai dengan ini, default gateway-nya yang ini kita copy lalu paste, paste. Memasukkan IP address-nya sudah selesai, kita lanjut ke R1 konfigurasi. Konfigurasikan nama perangkat sesuai dengan tabel pengalamatan, lalu nanti ada perintah atau instruksi nonaktifkan pencarian DNS atau DNS, disable DNS lookup. Kita ke R1 terlebih dahulu, enable, configure terminal, lalu hostname R1, kemudian untuk menonaktifkan pencarian DNS-nya kita ketikkan di sini no IP domain lookup, lalu tetapkan password yang ini Cisco NV55 sebagai kata sandi mode XEC dengan hak istimewa terenkripsi. Kita copy kata sandi ini, lalu di sini kita akan mengetikkan enable secret, lalu paste passwordnya, enter, lalu di sini ada instruksi tetapkan password ini sebagai kata sandi konsol dan aktifkan login. Kita copy password ini, lalu line console 0, kemudian password, paste, lalu enter, lalu kita login. Kemudian mengharuskan minimal 10 karakter digunakan untuk semua kata sandi. Security password min length 10, lalu membuat spanduk atau banner yang memperingatkan siapapun yang mengakses perangkat bahwa akses yang tidak sah dilarang. Banner MOTD authorized access is strictly prohibited. Lalu konfigurasikan dan aktifkan semua antarmuka atau interface gigabit Ethernet. Konfigurasi alamat IPv4 sesuai dengan skema pengalamatan Anda. Konfigurasi alamat IPv6 menurut tabel pengalamatan. Kita lihat terlebih dahulu. Pada device R1 terdapat interface G0/0, G0/1, dan juga G0/2. Di sini kita akan mengetikkan terlebih dahulu interface gigabit Ethernet 0/0, lalu IP address, kita masukkan IP address
Yang ini copy, lalu paste, lalu subnet masknya 255.128, lalu no shutdown, kemudian IPv6 address-nya. Yang ini kita copy, lalu pastekan di sini, kemudian ketikkan kembali IPv6 address, lalu link lokalnya yang ini kita lihat dan ketikkan di sini fr80.2, nah 2 kali, lalu link lokal. Oke, jika sudah, lanjut ke G0/1. Kita exit terlebih dahulu, lalu interface gigabit Ethernet 0/1, kemudian IP address. Nah ini kita copy, kemudian paste, dan subnet masknya jangan lupa dimasukkan 255, di sini akhirannya 192, enter, lalu no shutdown, kemudian IPv6 address-nya yang ini kita copy, lalu di sini kita paste, kemudian ketikkan kembali IPv6 address, lalu FE80 satu link lokal. Oke, lanjut ke G0/2, kita exit, lalu interface gigabit Ethernet 0/2, lalu IP address. Yang ini kita copy, paste, lalu subnet masknya 255.224, lalu no shutdown, kemudian IPv6 address, nah ini kita copy, paste, lalu ketikkan kembali IPv6 address FE80 itu link lokal. Oke, lanjut ke konfigurasi SSH di R1. Setel nama domain ke ccna-striplab.com. Di sini kita exit, lalu kita akan melihat ini kita copy, lalu ketikkan IP domain name, lalu paste, kemudian enter, lalu buat kunci RSA 1024 bit, crypto key
generate RSA, kita masukkan 1024. Oke, lanjut ke konfigurasi line VPN untuk akses SSH. Gunakan profil pengguna lokal untuk autentikasi. Buat pengguna admin 1 dengan tingkat hak istimewa 15 dan gunakan kata sandi terenkripsi dari admin 1 PA55. Kita akan ketikkan username. Ini user admin 1 ini kita copy. Lalu di sini paste. Kemudian secret 5. Lalu password ini kita copy, kemudian paste di sini, lalu enter, lalu kita masukkan kembali, lalu kita enter lagi, kemudian kita ketikkan di sini line VTY 015, kemudian transport input SSH, lalu login lokal, kemudian username yang tadi sudah kita masukkan ini kita ketikkan, lalu kita enter, kemudian konfigurasikan konsol dan line VTY untuk keluar setelah 5 menit tidak ada aktivitas. Sini kita ketikkan line konsol 0, lalu X timeout, lalu exit, kemudian line VTY line VTY 015. Oh, ini VTY seharusnya. Lalu X timeout, enter. Kemudian melokir siapapun selama 3 menit yang gagal masuk setelah 4 kali percobaan dalam waktu 2 menit. Kita exit, kemudian login, block for 180 item 4 within 120. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi switch. Di sini konfigurasi nama perangkat sesuai dengan tabel pengelamatan. Oke, kita ke S1, lalu enable configure terminal, lalu hostname S1. Oke, lanjut ke S2. Ini enable configure terminal, hostname S2. Oke, lanjut ke S3, enable configure terminal, hostname. Hostname-nya itu di sini S3.
ke instruksi selanjutnya. Konfigurasikan interface SVI dengan alamat IPv4 dan subnet mask sesuai skema pengalamatan Anda. Lalu konfigurasi gateway default-nya juga. Kita ke S1. Kemudian di sini kita melihat IP address dari S1 yaitu ini. Kita copy. Kemudian di sini kita ketik interface VLAN 1, lalu IP address, lalu kita masukkan subnet masknya 128, lalu no shutdown, lalu exit. Kemudian kita ke default IP default gateway-nya, yaitu yang ini. IP default gateway ini lalu IP default gateway lanjut ke S2. Interface VLAN 1, lalu IP address ini, IP addressnya ini kita copy, lalu paste, kemudian subnet masknya 255 255 192, enter, lalu no shutdown, lalu exit. Kemudian IP default gateway-nya IP default gateway ini kita copy, lalu paste. Oke, lanjut ke S3. S3 IP address-nya kita copy terlebih dahulu. Interface VLAN 1, lalu IP address, paste, kemudian subnet masknya 224, kemudian shutdown, lalu exit, lalu IP default gateway-nya ini,
copy, lalu paste. Lanjut ke instruksi selanjutnya, tetapkan lanjut ke ini, tetapkan kata sandi ini. Nonaktifkan pencarian DNS. Oke, kita ke lalu setelah itu tetapkan kata sandi ini sebagai sandi mode EXSI dengan hak istimewa terenkripsi. Kita copy, lalu kita ke S1. Di sini kita akan mengetikkan no IP domain lookup, lalu enable secret, lalu kita paste password yang tadi sudah kita copy, lalu lanjut ke S2, no IP domain lookup, lalu enable secret, paste, enter, lalu lanjut ke S3, no IP domain lookup, kemudian enable secret. Oke, lanjut, tetapkan kata sandi yang ini sebagai kata sandi konsol dan aktifkan login. Ini kita copy, lalu kita ke S1, kemudian line console no, lalu password, enter, kemudian login. Oke, kita lanjut ke S2, line console no, kemudian password, enter, lalu login. Oke, lanjut ke S3, line console no, kemudian password, paste, lalu login. Oke, lanjut ke konfigurasikan konsol dan line VTY untuk keluar setelah 5 menit tidak ada aktivitas. Kita ke S1, lalu ini X, time out 5 no, kemudian exit, lalu line VTY 015, lalu X, time out 5 no. Oke, lanjut ke S2, X, time out 5 no, lalu exit,
Y015, lalu X timeout 50. Oke, lanjut ke S3. Timeout 50, lalu exit, kemudian line fit Y015, lalu X timeout 50. Oke, lanjut ke mengenkripsi semua sandi teks biasa. Kita ke S1, lalu service password encryption. Oke, lalu kita ke S2, service password encryption. Lanjut ke S3, service password encryption. Lalu di sini ada persyaratan konektivitas. Gunakan browser web pada staf, penjualan, dan PC IT untuk menavigasi ke link yang ini. Ini kita copy, lalu kita ke staff, web browser, lalu paste, go. Oke, berhasil. Lalu kita ke link yang Cisco 6-nya. Ini kita tambahkan 6, lalu go. Oke, berhasil. Sekarang kita ke shell, ke web browser, ini paste, lalu go. Oke, kita ke Cisco 6-nya, ini kita tambahkan 6, lalu go. Sudah. Kita ke IT, kita ke web browser, paste. Oke, kita ke Cisco 6, ini di sini kita tambahkan angka 6. Go, lalu sudah berhasil. Kemudian semua PC harus dapat melakukan ping ke semua perangkat lain. Jadi kita akan mengcopy IP address dari staffnya terlebih dahulu. Staff ini, lalu kita ke command prompt, kemudian kita ketikkan ping, lalu paste. Oke, sekarang kita masukkan IP address dari sales ini, ping, lalu paste, enter.
kita masukkan IP address dari IT ini. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.